Perkenalkan, nama saya Excelistia Kartika Rizkydayinta dengan NRP 50012313005 dari Fisika 2023. Di sini saya akan mereview ulang film Soekarno yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo pada tahun 2013. Nah, untuk sinopsis singkatnya, film ini dimulai dengan kisah masa kecil Soekarno yang lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo di Surabaya, bukan di Blitar. Nah, di mana dia tumbuh menjadi pemuda yang cerdas, berani, dan kritis terhadap penjajahan Belanda. Ia kemudian dikenal sebagai tokoh pergerakan nasional yang mendirikan organisasi Partai Nasional Indonesia atau PNI yang memperjuangkan kemerdekaan dengan cara non-kekerasan melalui pidato dan ideologi nasionalismenya. Karena aktivitas politiknya, Soekarno berulang kali ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke ND dan Bengkulu. Di masa pengasingan inilah ia banyak merenungkan konsep persatuan dan dasar negara. Film ini juga memperlihatkan sisi manusiawi Soekarno, terutama hubungan pribadinya dengan Inggit Ginarsi, istri yang setia mendampinginya selama masa sulit, dan kemudian Fatmawati yang kelak menjadi ibu negara pertama Indonesia. Nah, ketika Jepang masuk ke Indonesia dan membentuk PUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia, Soekarno menjadi tokoh utama dalam sidang tersebut. Ia menyampaikan pidato monumental pada 1 Juni 1945 yang melahirkan gagasan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Film ini berakhir menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang menegaskan posisi Soekarno sebagai bapak bangsa dan proklamator kemerdekaan. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang interpretasi, nilai ideologi, dan nilai historisis dalam film Soekarno 2013. Nah, untuk yang pertama adalah nilai historisis perjalanan menuju lahirnya Pancasila. Dalam Soekarno 2013, nilai historisis tergambar melalui perjalanan Soekarno sejak masa penjajahan Belanda, pendirian PNI, masa pengasingan hingga pembentukan BPUPKI, di mana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Film ini memperlihatkan fase penting sidang BPUPKI yang bertepatan tanggal 1 Juni 1945. Di mana Soekarno menyampaikan pidato monumental yang menjadi cikal bakal rumusan dasar negara Pancasila. Nah, dalam konteks ini termasuk dalam fase perumusan Pancasila, yakni masa ketika para tokoh bangsa mulai menggali nilai-nilai luhur budaya, agama, dan kehidupan masyarakat Indonesia yang dijadikan sebagai dasar negara. Nah, untuk selanjutnya adalah nilai ideologis, di mana itu Pancasila sebagai jiwa perjuangan. Nilai ideologis dalam film ini tampak jelas sekali pada Soekarno sebagai pemimpin yang menolak penjajahan dan menekankan pentingnya persatuan bangsa. Melalui orasi-orasinya, Soekarno mengajarkan bahwa kemerdekaan bukan hanya kebebasan dari penjajah, tapi juga kebebasan berpikir, berjiwa merdeka, dan memiliki dasar moral sebagai bangsa yang beradab, nilai yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Jika dikaitkan dengan Pancasila dalam arus sejarah, Pancasila dipandang sebagai ideologi terbuka yang menggambarkan kepribadian bangsa. Pada film ini menguatkan pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa Pancasila lahir di realitas sosial, budaya, spiritual masyarakat Indonesia, bukan ide asing dan ide individualisme. Dan yang terakhir adalah makna integratif. Film Soekarno 2013 memperkuat pesan dan materi Pancasila dalam arus sejarah, bahwa Pancasila lahir melalui perjuangan panjang bangsa Indonesia, bukan hasil pemberian penjajah. Soekarno berperan sebagai penggali nilai-nilai Pancasila yang bersumber dari budaya, agama, dan kehidupan rakyat Indonesia. Nilai-nilai seperti persatuan, kemanusiaan, dan keadilan sosial bukan sekedar konsep, melainkan jiwa dari perjuangan kemerdekaan. Film ini menjadi media reflektif bagi generasi muda agar memahami bahwa ideologi bangsa tidak boleh dipisahkan dari sejarah perjuangan nasional, serta bahwa Pancasila harus terus dijaga sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiasa Farundaya dengan NRP 50302310015 dari Departemen Desain Komunikasi Visual. Di sini saya akan memaparkan hubungan antara film Soekarno yang dirilis pada tahun 2013 dengan peristiwa BPUPKI. Jadi di film Soekarno yang dirilis pada tahun 2013 ini menunjukkan bahwa peran Soekarno itu bukan hanya sebagai pejuang kemerdekaan, tetapi juga sebagai pemikir yang berpengaruh dalam sidang BPUPKI. Dalam peristiwa BPUPKI, Soekarno itu menyampaikan gagasannya tentang dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Film ini menggambarkan bagaimana Soekarno itu menggunakan kekuatan pidatonya untuk menyatukan berbagai tokoh bangsa yang memiliki pandangan yang berbeda. Melalui film tersebut, penonton itu dapat melihat bahwa perjuangan menuju kemerdekaan itu nggak hanya terjadi melalui perlawanan fisik, tetapi juga lewat perdebatan dan juga perumusan ide. Hubungan antara film Soekarno dengan peristiwa BPUPKI itu terletak pada penekanan bahwa kemerdekaan itu lahir dari pemikiran besar dan juga keberanian untuk merumuskan arah bangsa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naira Almasa dengan nomor NRP 50012310007 dari Departemen Fisika. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan terkait film Soekarno tahun 2013. Dari film Soekarno ini, kita bisa lihat bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya tentang hasil dari perjuangan fisik saja, tetapi juga hasil dari kekuatan pemikiran besar Soekarno, terutama saat di sidang BPUPKI. Film ini juga menegaskan bahwa perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya tentang perlawanan saja, tetapi juga tentang ide, semangat persatuan, dan cita-cita besar untuk membangun bangsa. Perkenalkan, saya Ahmad Nabil dengan nomor NRP 50292310056 dari Departemen Desain Interior ITS Angkatan 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sosial terkait sejarah perumusan Pancasila. Yang pertama, latar sosial yang melatar belakangi perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila tidak terjadi dalam ruang kosong. Ia lahir dari konteks sosial Indonesia menjelang kemerdekaan yang ditandai oleh keragaman masyarakat, pengalaman kolonial, serta bangkitnya kesadaran nasional. A. Keragaman sosial budaya Nusantara. Pada poin ini, wilayah Indonesia terdiri dari ratusan suku, bangsa, dan adat istiadat, bahasa daerah, sistem kepercayaan, serta struktur sosial yang berbeda-beda. Seperti contohnya ada suku Jawa dengan sistem budaya keraton dan masyarakat agrarisnya, memiliki tradisi musyawarah dan gotong royong. Selanjutnya ada suku Minangkabau dengan tradisi demokratis dan musyawarah adat, yaitu nagari. Selanjutnya ada masyarakat Bali dengan sistem desa adat dan kehidupan beragama Hindu. Lalu komunitas-komunitas Islam, Kristen, Katolik, Buddha, serta kepercayaan lokal tersebar luas. Keanekaragaman ini menjadi realitas sosial yang menuntut dasar negara yang dapat mengikuti seluruh elemen tersebut dalam satu ikatan kebangsaan. Dasar negara tidak boleh hanya mencerminkan salah satu kelompok saja, melainkan harus inklusif. Poin selanjutnya ada pengalaman kolonial dan perjuangan sosial. Selama ratusan tahun penjajahan Belanda, masyarakat Nusantara mengalami, yaitu antara lain ada eksploitasi ekonomi, yaitu melalui sistem tanam paksa dan kerja rodi, lalu pemecahan sosial yang mana melalui politik divide et impera, yaitu adu domba antara etnis dan kerajaan. Selanjutnya ada perubahan struktur sosial akibat masuknya pendidikan barat yang melahirkan golongan terdidik, yaitu kaum pergerakan. Ketika Jepang masuk pada tahun 1942 hingga 1945, situasi sosial berubah lagi. Jepang memberi ruang bagi elit Indonesia untuk membentuk organisasi seperti BPUPKI. Hal ini menciptakan momentum sosial politik untuk merumuskan dasar negara. Selanjutnya adalah bangkitnya nasionalisme dan kesadaran kolektif. Sejak awal abad ke-20, gerakan sosial modern mulai tumbuh. Budi Utomo, Masyarakat Islam, Ines Partij, hingga PNI, organisasi-organisasi ini mempertemukan berbagai latar sosial dan ideologi, yaitu Islamisme, nasionalisme sekuler, sosialisme, dan tradisionalisme dalam satu arena perjuangan. Pada masa menjelang kemerdekaan, kesadaran ini semakin matang. Antara lain ada kebutuhan sosial untuk identitas kolektif yang menyatukan perbedaan-perbedaan sosial. Lalu, masyarakat mulai sadar bahwa kemerdekaan tidak cukup hanya untuk mengusir penjajah, tapi juga membutuhkan landasan ideologis yang dapat menuntun kehidupan berbangsa. Selanjutnya ada peran kelompok dan tokoh sosial dalam perumusan Pancasila.
Perumusan Pancasila adalah hasil interaksi sosial antara berbagai kelompok masyarakat dengan ideologi dan kepentingan yang berbeda-beda. Proses ini berlangsung terutama dalam sidang BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Yang pertama ada kelompok nasionalis sekuler. Kelompok ini diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Supomo. Mereka mendorong dasar negara yang tidak berbasis agama tertentu, tetapi mengambil nilai universal dan kearifan lokal untuk menciptakan negara yang inklusif. Soekarno pada pidato pada tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan istilah Pancasila yang mencakup 5 prinsip dasar negara, yakni nasionalisme, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Poin selanjutnya adalah kelompok Islam yang diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Ki Bagus Hadikusumo, Abi Kusno Cokrosujoso, dan Kiai Haji Wahid Hasim. Mereka memperjuangkan agar dasar negara mencerminkan peran Islam secara jelas. Hasilnya adalah Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang mencantumkan sila pertama dengan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun rumusan ini kemudian mengalami perubahan menjelang proklamasi kemerdekaan demi menjaga kesatuan bangsa, terutama setelah adanya keberatan dari perwakilan Indonesia Timur yang mayoritas adalah non-muslim. Ini menunjukkan adanya kompromi sosial yang besar antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Poin selanjutnya adalah kelompok adat dan tradisional. Tokoh seperti Muhammad Yamin juga membawa unsur budaya lokal ke dalam perdebatan, menekankan pentingnya nilai-nilai gotong royong, musyawarah, serta warisan kerajaan dan adat Nusantara sebagai dasar negara. Mereka bukan hanya representasi politik, tapi juga membawa identitas sosial budaya lokal ke dalam perumusan ideologi negara. Selanjutnya adalah interaksi, perdebatan, dan kompromi. Sidang-sidang BPUPKI menjadi arena sosial tempat berbagai kelompok ini berinteraksi. Terjadi perdebatan intens mengenai dasar negara, yaitu agama dengan sekularisme, etnisitas dengan nasionalisme, lalu lokal dengan universal. Meskipun berbeda, mereka bersepakat bahwa kemerdekaan harus memiliki dasar yang dapat diterima oleh semua pihak. Melalui kompromi tersebut, lahirlah rumusan final Pancasila 18 Agustus 1945 yang lebih netral dan dapat merangkul semua golongan. Perkenalkan, nama saya Hafiz Izan Terakan dari Departemen Desain Komunikasi Visual dengan NRP 50.30.31106. Di sini saya akan menganalisis sosial terkait sejarah perumusan Pancasila mengenai konflik dan kompromi sosial dalam prosesnya. Untuk latar konflik sosial dan dualitasnya sendiri, perumusan Pancasila diwarnai perbedaan antara dua kelompok utama, yaitu nasionalis sekuler yang dibentuk oleh Soekarno, anggotanya ada Muhammad Hatta dan Supomo, mengusulkan dasar negara netral dan universal. Namun dari golongan Islam, Ki Bagus, Adi Kusno, dan juga Wahid Hasim mengusulkan Islam memiliki peran penting. Kedua, konflik mencerminkan pluralitas sosial Indonesia, agama, budaya, dan kelas sosial. Yang ketiga, bersifat ideologis sekaligus sosial karena menyangkut nilai dan identitas bangsa. Akar sosial konfliknya sendiri yaitu berangkat dari pluralitas masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, dan nilai-nilai. Kedua, arus utama yaitu nasionalisme sekuler yang menekankan kebangsaan. Yang kedua, nasionalisme religius yang menekankan moral dan nilai agama. Menurut Koser, konflik tidak destruktif tetapi bagian dari proses sosial menuju keseimbangan yang baru. Untuk proses komprominya, pada pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, 5 prinsip dasar negara sebagai awal kompromi dibuat. Lalu pada tanggal 22 Juni 1945, dibuatkan Piagam Jakarta dengan frasa syariat Islam bagi pemeluknya merupakan bentuk kompromi awal menyelesaikan konflik tersebut. Lalu pada tanggal 18 Agustus, Muhammad Hatta mengusulkan untuk mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa merupakan hasil musyawarah inklusif. Prosesnya menunjukkan semangat musyawarah dan gotong royong dalam menyelesaikan perbedaan. Hasil konsensus sosialnya, Pancasila merupakan hasil konsensus sosial yang menyatukan bangsa di tengah keberagaman. Nilai-nilainya menjadi norma bersama dan moral kolektif yang mengikat seluruh warga negara. Melalui proses sosial yang dinamis, perbedaan ideologi diolah menjadi nilai bersama, menjadikan Pancasila bukti kemampuan bangsa Indonesia mengubah konflik menjadi kekuatan untuk membangun identitas nasional. Untuk refleksi sosialnya, dari perspektif sosial historis, konflik dan kompromi dalam perumusan Pancasila mencerminkan kematangan sosial dan politik pada pendiri bangsa. Yang kedua, mereka mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok. Yang ketiga, konflik bukan tanda
perpecahan, melainkan bagian dari dinamika sosial menuju integritas fungsional. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hendra Aditya dari Desain Komunikasi Visual. Kali ini kita masuk ke analisis sosial terkait sejarah perumusan Pancasila. Kita mulai dari pendahuluan. Jadi sejarah perumusan Pancasila itu tidak dilepaskan dalam konteks sosial, yaitu diantaranya ada sosial, politik, dan juga budaya masyarakat di Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan. Nah, proses ini merupakan hasil penggulatan panjang antara berbagai kelompok sosial, golongan politik, dan latar belakang budaya yang berbeda-beda dalam mencari dasar negara yang dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Nah, analisis sosial terhadap proses perumusan Pancasila kemungkinan kita pahami bahwa nilai-nilai yang terkadang di dalam lahir dari dinamika sosial bangsa ini yang sangat majemuk, terutama dari kondisi sosial politik Indonesia yang menjelang perumusan Pancasila. Nah, menjelang perumusan pada tahun 1945 ini masyarakat Indonesia berada dalam situasi yang kompleks. Nah, diantaranya yaitu penjajahan Jepang. Masyarakat hidup dalam tekanan, namun Jepang memberikan ruang politik terbatas yang membuka peluang bagi tokoh-tokoh nasionalis untuk mempersiapkan kemerdekaannya. Terus yang kedua ini kebangkitan kesadaran nasional, munculnya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, terus Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Perhimpunan Indonesia yang menunjukkan meningkatnya kesadaran sosial politik kepada rakyat. Ini ada keberagaman sosial budaya Indonesia, terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, adat istiadat. Hal ini menjadi tantangan besar dalam perumusan dasar negara yang mampu mempersatukan seluruh elemen bangsa. Pertarungan ideologi terdapat 3 kekuatan, yaitu ada perumusan dasar negara, nasionalis, sekuler, nasionalis Islam, dan sosialis. Kelingganya berupa mengusulkan konsep masing-masing untuk dijadikan dasar Indonesia merdeka. Kita lanjut masih dalam analisis sosial terkait sejarah perumusan Pancasila. Namun dari sini ada beberapa aspek sosial nilai yang dirumuskan dan juga fungsi sosial. Nah, nilai-nilai ini yang dirumuskan dalam Pancasila yaitu Pancasila lahir dalam pergaulan sosial bangsa Indonesia dalam mencari dasar negara dapat diterima oleh seluruh golongan. Nah, oleh karena itu nilai yang dapat dirumuskan dalam perumusan refleksi dari realitas sosial masyarakat Indonesia itu majemuk. Nah, setiap mengandung nilai sosial yang menggambarkan perbedaan budaya serta cita-cita sosial bangsa. Nah, jadi di dalam analisis sosial itu kita diajarkan bagaimana cara kita bermusyawarah secara bersama, di mana kita juga harus bisa menghargai perbedaan antara budaya di negara kita, dan juga gimana cara kita bisa bersatu dan juga berani di dalam suatu nilai-nilai sosial yang diterapkan oleh Pancasila itu sendiri. Terus di sini ada analisis sosial. Nah, dari segi sosiologis, perumusan Pancasila merupakan hasil proses sosial yang panjang dan dinamis, di mana para pendiri bangsa berinteraksi dan juga bernegosiasi untuk mencapai konsensus sosial. Nah, nilai dalam Pancasila lahir bukan dari satu kelompok tertentu, melainkan dari sintesis bagaimana nilai sosial masyarakat Indonesia seperti nilai religius, agama, tradisional, adat, nilai modern, demokrasi, dan keadilan secara sosial berfungsi untuk terus berkembang seiring perubahan zaman. Nah, jadi di dalam perubahan zaman ini kan pasti mengalami yang namanya disrupsi, ya. Jadi disrupsi itu bagaimana suatu teknologi itu berkembang secara pesat, dan juga social culture-nya juga termasuk dalam perkembangan secara pesat. Jadi untuk nilai-nilai itu ya kita bisa terapkan di dalam kondisi yang dulu sampai kondisi yang sekarang, dan pasti ada beberapa konflik di antara social culture yang ada di negara kita. Jadi kita juga harus bisa menjunjung dari nilai-nilai Pancasila ini yang bersifat secara konsisten, ya. Terus seiring perubahan zaman, nah pada masa awal kemerdekaan Pancasila menjadi alat pemersatu sosial. Terus yang kedua adalah pada masa pembangunan ia berfungsi sebagai pengarah sosial menuju kemajuan dan juga kesejahteraan.
Terus yang ketiga, kini di era globalisasi, Pancasila berperan sebagai penjaga nilai sosial dan moral agar masyarakat tidak kehilangan jati diri di tengah pengaruh budaya luar. Nah, itu tadi ya teman-teman. Jadi banyak sekali budaya luar yang masuk di dalam negara kita, yang dimana kita juga harus bisa menjunjung konsistensi, diantaranya menghargai dari budaya kita sendiri gitu. Nah, jadi jangan terperosok di dalam budaya luar, karena itu juga termasuk dari bahayanya, yang dimana budaya luar itu juga bisa terperosok dalam produk impor di negara kita, yang dimana kita masih mempertimbangkan PDB di negara kita yang harus meluap lebih tinggi lagi. Jadi terus menghargai dari budaya kita sendiri, yang dimana kayak dari batik, kayak dari karya-karya yang diciptakan oleh orang-orang Indonesia ini yang bisa terus kita hargai dan bisa terus kita dukung gitu. Jadi itu juga termasuk dari budaya kita gitu. Kalau misal budaya luar masuk dan budaya kita tergeser, itu bakal menjadi suatu aspek yang tidak menguntungkan bagi negara kita juga gitu. Terima kasih banyak. Selanjutnya yaitu analisis kait sejarah perumusan Pancasila, yaitu sebagian dampak dan dinamika sosial setelah perumusan. Setelah perumusan, Pancasila ini berhasil memegang peran krusial, yaitu menyatukan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Selanjutnya, Pancasila juga sebagai perekat dan juga titik ketemu, yaitu ini merupakan dampak paling signifikan dari perumusan Pancasila, yaitu kemampuannya menjadi identitas nasional yang inklusif. Selanjutnya yaitu sebagai landasan moral dan etika publik. Pancasila ini secara efektif menjadi sumber nilai dan moralitas bagi kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, mencegah disintegrasi awal. Nah, pada saat itu Pancasila berhasil meredam potensi konflik antara kelompok atau agama atau golongan-golongan lainnya. Sehingga fokus bangsa Indonesia pada saat itu berhasil untuk mempertahankan kemerdekaan. Namanya Muhammad Tahaya, lahir tanggal 17 Desember tahun 1948. Itu seperti apa kehidupan masyarakat Indonesia sebelum ada Pancasila? Boleh diceritain? Jadi gini, Pancasila ini hanya ketentuan Pancasila jadi orang mulai ketuhanan ya. Jadi pandangan hidup kan? Iya. Pancasila pandangan hidup. Tapi orang dulu kan tidak sekolah, tidak ada yang sekolah itu dulu. Bapak saya tidak sekolah. Pokoknya Belum saudara-saudara ada sekolah sama sekali? ada, tapi 1-2 gitu? 1-2 orang sekolah itu. Masa saya saja orang sekolah itu di rumahnya saya, lainnya tidak sekolah. Ini ada perempuan. Nah, kalau perempuan itu dulu sekolah tidak boleh, tidak boleh sama orang tua, bukan pemerintah. Pancasila ini kan barusan setelah anak-anak ya sekolah diberi Pancasila, masyarakat juga sudah orde baru itu diberi pelajaran Pancasila kalau pertemuan. Dulu orang-orangnya tuh mengamalkan Pancasila nggak, Bang? Orang beragama itu kan tujuan bangsa, ya kan? Nah, tapi orang itu hanya mengatakan agama Islam, tapi tidak pernah sembahyang, tidak pernah ngaji, tidak. Jadi pengamalan Pancasila itu yang murni itu ya setelah orde baru itu, karena orang diberi masukan terus sama pemerintah. Kalau sebelumnya nggak ada. Tapi sekarang di desa jarang orang sembahyangnya, Tapi kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi tetap bersosialisasi dengan baik. Oke. Ya, tolong menolong kan, kemanusiaan yang beradab, tolong menolong itu ya. Pancasila pertama kali dibentuk kapan, Bang? Setelah kemerdekaan. Ya, dapat juga untuk kepada pejabat-pejabat juga. Waktu merdeka belum tentu menerima, belum tahu itu. Apa BPUPKI itu mungkin. Siapa tokoh yang paling Mbah kenal di masa perjuangan itu? Yang jelas Pak Soekarno. Ya. Pas wakilnya ya kalau menurut itu di sana masih mengkoordinasikan dengan pejabat-pejabat sana. Baru diturunin ke masyarakat gitu. Baru di masyarakat di sana tidak langsung merdeka, enggak. Karena banyak masyarakat terutama dari politik itu tidak mendukung seperti PKI. PKI itu sejak 45 sudah ada yang namanya Aidit Musa itu ingin menumbangkan Indonesia. Jadi tidak segampang itu, hingga bahkan Bung Karno sendiri itu hampir terlibat juga dulu
Sama untuk PKI. karena dia menyetujui. Kan penelitian juga Pak tahun 65 Pak Karno itu. Karena dianggap dia menyetujui PKI. Kan ada anu itu. Nasakom. Jadi yang diakui nasional, agama, komunis. Nah itu setelah terjadi penolakan Pak Karno dia juga itu diintegrasi. Tapi Karena itu yang menyetujui nasional, agama dan komunis. Kemudian terjadi pemberontakan tahun 65 sehingga PKI dikeluarkan dari Pertapas Negara. apakah orang-orang zaman dulu sudah hidup dengan semangat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Belum. Saya ingat Pancasila itu diamalkan setelah masyarakat itu banyak yang menyadari dan pendidikan sudah mulai meningkat. Kalau dulu zaman saya tidak ada Pancasila apa. Sekarang apakah orang lebih memegang nilai-nilai Pancasila daripada zaman dulu? Misal sekarang kan iya ada pelajaran PPKN tapi cuman sekedar masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Dan sekarang banyak diamalkan. Oh, banyak diamalkan. Banyak diamalkan, terutama ya sekarang rata-rata kan agama. Banyak masjid-masjid, rumah remaja, banyak madrasah, banyak apa itu kan. Itu ya sudah banyak dinahkan sampai saat ini. Kata saya lebih anu sekarang. Sekarang. Karena kemajuan pendidikan. Iya. Karena kemajuan pendidikan. Jadi pendidikan itu besar pengaruhnya terhadap ideologi Pancasila. Sekarang kan orang tidak mampu dibantu, ada bantuan ini, bantuan itu, orang anu itu kan merupakan keadilan bagi orang tidak mampu dibantu. Pesan apa yang ingin Mbah sampaikan buat anak-anak muda supaya tetap mencintai Pancasila? Agama itu dilaksanakan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Maksudnya kita beribadah pada waktu, terutama anak-anak itu dilatih meskipun sekolah apa itu di negeri juga sekolah di madrasah. Kemudian kalau memungkinkan anak-anak itu kita aja untuk kalau beribadah bersama. Jadi kan kenyataannya di kota itu kan sekarang kan Melalaikan gitu ya, melalaikan ibadahnya gitu ya. Iya, jangan melalaikan ibadah. Ujungnya di sana. Jadi ibadah kalau sudah diresapi, bukan hanya menghadap tapi juga kita menyintai kepada sama. Itu kan masuk ibadah juga itu. Kita mencintai, kalau menolong. Bila pertama sudah diamalkan, yang lain bisa ngikutin gitu ya, Pak. Oke, perkenalkan nama saya Brian Setia Dharma dengan NRP 5029231057. Jadi di sini saya akan membahas hasil kuesioner saya tentang sejarah Pancasila. Yang pertama, bagaimana proses awal lahirnya gagasan tentang dasar negara Indonesia sebelum muncul istilah Pancasila. Para responden memahami bahwa gagasan dasar negara muncul pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sebagai upaya mencari landasan filosofis dan pemersatu bangsa yang beragam, saat itu Indonesia membutuhkan pedoman ideologis untuk memperkuat semangat kemerdekaan dan kesatuan nasional. Pertanyaan selanjutnya, siapa tokoh yang paling berperan dalam merumuskan Pancasila dan bagaimana perannya dalam proses tersebut? Sebagian besar responden menyebut Insinyur Soekarno menjadi tokoh utama yang merumuskan dan memaparkan konsep Pancasila. Tokoh lain seperti Dr. Rajid Manwidyodiningrat, Muhyamin, turut berperan melalui usulan dan kepemimpinan dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Selanjutnya, bagaimana kondisi masyarakat Indonesia sebelum adanya Pancasila sebagai dasar negara? Sebelum Pancasila ditetapkan, masyarakat masih terpecah oleh perbedaan daerah, ras, dan agama. Rasa persatuan nasional lemah dan arah kebangsaan belum terbentuk akibat pengaruh penjajahan dan sistem sosial adat. Pertanyaan selanjutnya, apa perubahan atau dampak yang dirasakan masyarakat setelah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia? Penetapan Pancasila membawa perubahan besar, bangsa menjadi lebih bersatu, memiliki arah kehidupan bernegara, serta menguatkan nilai gotong royong, nasionalisme, dan moral kebangsaan. Pertanyaan terakhir,
Menurut Anda, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini? Apakah sudah sesuai dengan semangat awal pembentukannya? Responden menilai bahwa nilai-nilai Pancasila masih diterapkan, namun belum sepenuhnya sesuai semangat awalnya. Diperlukan penguatan kembali melalui pendidikan, keteladanan, dan kebijakan agar semangat persatuan tetap terjaga.